Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Malam ini aku menginap di rumah Nita. Karena insiden kemarin, moodnya sekarang kacau balau. Entah sudah berapa plastik makanan dihabiskan, tisu berserakan di mana-mana, bekas air mata dan ingusnya. Kamarnya bukan mirip kapal pecah lagi, lebih mirip kandang gorila. Kuusap punggungnya untuk memberikan semangat, walau aku tahu itu percuma. Tangis Nita lebih kencang dari suaraku. Ya, setidaknya aku mengawasinya malam ini agar dia tidak bertindak aneh-aneh. Rumah Nita sepi. Kedua orang tuanya sedang pergi keluar kota. Dan itu sudah biasa terjadi. Ayahnya seorang anggota dewan, jadi benar-benar super sibuk. Ibunya juga pasti selalu menemani kemanapun ayah Nita pergi. Itulah tugas ibu negara. Biasanya begitu. Seperti pepatah, di balik pria sukses pasti ada wanita kuat di belakangnya. Pukul 22.30, kami memutuskan akan menonton film di ruang tengah. Hobi kami adalah menonton film horor. Tengah malam adalah saat yang tepat menontonnya. Berbekal cappuccino latte dan beberapa cemilan, kami fokus menonton. Kadang berteriak, kaget, dan saling memeluk adalah reaksi kami akibat tontonan di depan. "Beb, tisu dong." Pintunya tanpa menoleh ke arahku. Hanya tangan kanannya yang menjulur padaku, sedangkan tangan kirinya memegangi hidungnya. "Nih," sodorku padanya. "Makasih, Beb." Saat aku menoleh padanya, "Masya Allah, Beb." Pekiku kaget. Darah menetes dari hidungnya. Nita yang baru sadar mimisan lalu agak panik. "Kok gue mimisan?" ujarnya heran. "Pusing kagak? Sakit ya? Ya udah, tidur aja, Beb," kataku agak panik. "Aduh, kepala gue sakit, Beb," orangnya sambil mencengkeram kepalanya kencang. Dia terjatuh ke lantai dan berteriak kesakitan. Kemudian tak lama terdengar bunyi ledakan cukup keras di atap rumah, seperti kembang api. Apa itu? Batinku sambil memegangi Nita yang terus berteriak. Aku panik. Nita kini memegangi perutnya sambil berteriak kesakitan. Lalu dia memuntahkan cairan hitam dan beberapa benda aneh, kasar. Aku tidak tahu apa dan tidak berniat memeriksanya. Aduh, ini anak kenapa sih? Langsung kurai ponselku dan menelpon Arka, karena Jo sulit sekali untuk dihubungi. "Aku kesana sekarang sama Jo, tunggu ya," kata Arka sebelum menutup teleponnya. "Panas, tenggorokan gue panas, Beb, minum," pinta Nita. Aku berlari ke arah dapur untuk mengambil segelas air. Karena panik, gelas yang kupegang jatuh ke lantai. Prang! "Aduh bego," umpatku. Lalu kuambil lagi gelas lain. Tanganku gemetaran. Aku takut. Set. Tiba-tiba aku merasa ada sekelebat bayangan lewat di belakangku. Aku berbalik. Mataku mengawasi tiap sudut ruangan. Hening. Kembali kutekan dispenser menuangkan kembali air minum di gelas. Namun, lagi-lagi aku merasa ada orang di belakangku. Tapi saat aku menoleh, suasana hening. Bahkan terlalu hening untuk rumah ini. Padahal tadi Nita berteriak terus-menerus. "Gawat!" seruku sedikit panik. Lalu segera berlari ke ruang tengah. "Mana dia? Aduh, Nita hilang. Ya Allah, kemana lagi tuh anak?" ucapku frustasi. Kutekan kepalaku mencoba berpikir tenang, sambil netraku terus mencari keberadaan Nita, sampai terdengar bunyi gemerutukan tulang. Spontan aku menoleh ke kananku. Nita dengan penampilan acak-acakan mirip orang gila, sedang memegang pisau dapur di tangannya. Rambutnya berantakan, matanya sesekali berubah hitam. Dia menyeringai dan terus menatapku. "Mampus gue, ini anak kenapa lagi?" "Beb, Renita, ini lu bukan?
jangan nakutin gue ya Beb, gak lucu tahu. Tukasku. Si Nita malah tertawa kencang. Aku mulai mundur, makin takut. Nita malah makin mendekat. Pelan tapi pasti aku berjalan menuju tangga. Hingga saat Nita lengah, aku berlari naik ke atas. Nita mengejarku tentunya. Aku berlari menuju kamar Nita sambil terus berteriak. Lariku kalah cepat darinya, karena saat aku hendak menutup pintu, dia berhasil menahannya. Dimasukkan tangan kanannya di pinggir pintu. Kudorong terus dan alhasil menjepit tangannya. Tapi dia tidak kesakitan. Nita terus menerobos masuk kamar. Aku menangis. Kutahan terus pintu ini dengan tubuhku. Ah, balkon. Aku langsung berlari ke arah balkon kamarnya. Pintu berhasil terbuka. Saat sampai di balkon, Nita pun sudah ada di belakangku. Beb, jangan please. Nita menyeringai sambil menggerak-gerakkan kepalanya. Bunyi tulang remuk terus terdengar tiap dia bergerak. Suara mobil masuk ke halaman rumah dan dapat terlihat dari sini kalau itu mobil Arka. Syukurlah mereka sudah datang, tapi aku belum aman. Benar-benar tidak ada jalan keluar lagi selain lompat. Piur. Yasmin! Teriak Arka. Aku terjatuh di kolam renang yang ada di bawah kamar Nita. Gelap. Yasmin, bangun! Teriak Arka sambil terasa pipiku ditepuk-tepuk. Aku kerjapkan mataku dan mendapati Arka dengan kondisi basah kuyup juga sedang memelukku di pangkuannya. Nita, ucapku pelan. Shh, Nita aman. Jo lagi ke sana. Ayo kita masuk, kata Arka, lalu membopongku. Dengan posisi ini otomatis aku memeluk lehernya erat. Badanku terasa lemas sekali. Arka meletakkanku di sofa ruang tamu, lalu dengan cekatan mencari selimut. Teriakan Nita terdengar di seisi rumah. Aku dan Arka sempat terdiam sesaat dengan raut wajah khawatir. Jangan dipikirin ya, Jo pasti bisa bantuin Nita, nasihat Arka. Tak lama, Jo keluar sambil membopong Nita dengan tergopoh-gopoh. Ayo pergi, Nita harus ke rumah sakit, kata Jo dingin, tanpa menoleh pada kami dan terus berjalan ke mobil. Arka jongkok di sampingku. Dia merapikan anak rambutku, lalu tersenyum. Aku antar kamu pulang aja ya. Baju kamu juga basah, Yas. Nanti kamu sakit, tukas Arka pelan. Aku mengangguk. Arka kembali membopongku ke mobilnya seperti tadi. Singkat cerita, setelah Nita dan Jo sampai di rumah sakit, Arka mengantarku pulang. Jo bersikeras untuk menunggu Nita, dan dia menyuruhku pulang saja dengan Arka. Padahal tadinya aku ingin menemani Nita juga. Sampai di rumahku sudah pukul 2 dini hari. Aku sedikit menggigil kedinginan karena pakaianku belum diganti. Arka terus membopongku yang sudah meringkuk menahan dingin sedari tadi. Beruntung ada selimut dan pelukan Arka. Bu Lastri membukakan pintu dengan wajah datar. Orang tuaku memang tidak ada di rumah. Itulah salah satu alasanku mau menginap di rumah Nita tadi. Arka segera membawaku ke atas. Entah kenapa, aku malah memikirkan Arkana. Kemana dia? Di saat aku membutuhkan pertolongannya, dia malah tidak terlihat. Sampai di kamarku, Arka lantas hendak pamit, namun kutahan. Jangan pergi, please, mohonku, sambil mencengkeram lengannya. Arka mengerutkan kening, lalu tersenyum. Ya udah, aku temenin malam ini ya. Tapi kamu ganti baju dulu sana, suruh Arka. Aku mengangguk lalu berjalan ke kamar mandi dibantu Arka. Sementara aku ganti baju, Arka kusuruh mengambilkan pakaianku di lemari. Lama kutunggu, dia tidak juga mengetuk pintu kamar mandi. Karena curiga, aku keluar hanya mengenakan piyama mandi saja. Dan ternyata Arka tidak ada. Tapi pintu lemari pakaianku terbuka. Terang. Di dalam lemari memang ada lampu. Dengan bentuk lemari yang telah seperti ruang baju itu, memang sangat diperlukan lampu untuk memudahkanku mengambil pakaian. Aku pun mendekati lemari. Loh, Arka? Panggilku yang sedang melihatnya membuka salah satu sisi ruangan. Karena penasaran, aku masuk dan berdiri di dekatnya. Itu apa? Tanyaku. Kamu baru tahu, Yas? Iya, baru tahu. Lagian aku jarang kesini. Paling ambil baju yang di depan itu dekat pintu aja. Tunjukku ke depan. Iya, emang aku jarang masuk sejauh ini ke lemari pakaianku. Karena aku jarang memakai pakaian yang formal, yang letaknya lebih dalam.
Aku biasa memakai pakaian santai yang letaknya di dekat pintu. Tadi aku dengar suara orang minta tolong, ujar Arka serius. Hah? Yang bener? Serius Yasmin. Pas aku cari, terus aku nemuin ruangan ini, kata Arka sambil memandang ruang gelap di depan kami datar. Sebuah ruangan berukuran 0,5 meter terbuka di depan kami. Sayup angin terhembus dari dalam sana, gelap dan mengerikan. Aku coba masuk ya, katanya serius. Tentu saja aku tarik tangannya. Ngapain? Enggak, udah tutup lagi aja. Kita nggak tahu di sana ada apa loh, bahaya, protesku. Tapi Yas, ada yang minta tolong, tukas Arka yakin. Salah dengar udah tutup lagi. Ayo keluar, udah malam, besok sekolah. Arka mendesah lalu kembali menutup tempat itu seperti tadi. Kami kembali ke kamar dan tidur setelah aku berganti pakaian. Arka tidur di sofa tak jauh dariku. Aku emang takut sekali malam ini, terlebih dengan kejadian Nita tadi. Malam ini sungguh mencekam. Yasmin, panggil Arka yang sudah duduk di samping ranjang. Kubuka mataku perlahan. Arka sedang tersenyum sambil menggenggam segelas susu. Arka, sautku lalu mencoba duduk dan bersandar pada bahu ranjang belakangku. Minum dulu, kamu gak usah berangkat sekolah ya. Kamu demam semalam, ujar Arka mengulurkan gelas itu padaku. Aku demam? Masa sih? Kuteguk susu yang masih hangat itu perlahan. Iya Yasmin, bahkan kamu meracau gak jelas. Udah aku kompres tadi malam. Untung panasnya udah reda sekarang. Tapi muka kamu masih pucat, jadi mending istirahat dulu aja ya, tutur Arka panjang lebar. Aku mengangguk dengan terus mengamati wajahnya yang sedikit kelelahan. Terdapat kantung mata dengan mata sedikit sayu. Dia pasti tidak tidur semalaman. Arka tersenyum lalu beranjak. Aku pulang ya, ucapnya sambil mengusap pucuk kepalaku lembut. Makasih Arka, sahutku sembari menempelkan bibirku pada gelas. Istirahat, nanti aku mampir lagi, oke? Tukasnya lembut. Aku mengangguk. Arka keluar dari kamarku dengan menenteng jaketnya. Suara mobil pergi dari halaman rumahku, menandakan Arka sudah pergi. Sepi. Kuhabiskan sisa susu buatan Arka sambil duduk santai di balkon. Tok 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 tok, ceklek. Pintu kamarku dibuka oleh Bu Lastri. Mbak Yasmin, sarapan dulu, katanya datar. Aku hanya menoleh dan mengangguk. Tanpa disuruh 2 kali, segera saja aku keluar kamar dan menuju ruang makan. Bu Lastri masih menyiapkan makanan di meja makan. Bu, Mama sama Papa kemana sih? Tanyaku dengan terus menatap masakan Bu Lastri pagi ini. Bu Lastri diam dan masih sibuk melakukan pekerjaannya. Aku meliriknya heran. Ini orang dengar apa nggak sih? Bu Lastri, panggilku agak mengeraskan volume suaraku. Bu Lastri mendadak diam, lalu menoleh pelan padaku. Reaksinya kali ini benar-benar mengerikan. Aku bahkan sampai mundur sedikit darinya. Saya tidak tahu, kemarin pagi ibu dan bapak sudah tidak ada di kamarnya. Mungkin ada pekerjaan mendadak, jawabnya datar. Aku masih diam dan barulah setelah beberapa menit ku teruskan sarapan tadi, nasi goreng. Entah kenapa aromanya agak membuat perutku mual. Anyir. Bu, panggilku ragu. Bu Lastri menoleh pelan dan menatapku dingin. Ini kok rasanya aneh ya Bu? Tanyaku makin ragu. Tatapan mata Bu Lastri benar-benar membuatku takut. Ini adalah salah satu alasan aku tidak betah di rumah jika kedua orang tuaku pergi. Bu Lastri berjalan menuju arahku, lalu meraih piring dan menciumnya. Dahinya berkerut. Dihirupnya kembali aroma masakan itu dan tanpa basa-basi lagi, dia menuju tong sampah lalu membuangnya begitu saja. Biar saya masakin lagi yang baru, ucap Bu Lastri tanpa menoleh padaku. Aku hanya melihat apa yang dia akan lakukan. Pisau besar dikeluarkan dari laci, sedikit melirik padaku lalu dengan sigap memotong bawang dengan kasar. Brak! Aku terkejut karena papan kayu tempat memotong bawang terbelah menjadi 2. Kuraih ponselku dan segera berlari menuju kamar sambil menghubungi Arka. Arka, cepat kesini, please, aku takut.
Bisikku lalu segera menutup pintu kamar dan menguncinya. Sebelum aku naik ke kamar tadi, sekilas ku tengok Bu Lastri. Dia menyeringai melihatku ketakutan. Aku makin panik dan terus mondar-mandir di kamar. Kuhubungi kedua orang tuaku, mataku terbelalak. Kutajamkan pendengaranku karena suara dering ponsel mama ada tidak jauh dariku. Berkali-kali kuulangi menghubungi mama sambil ku cari di mana ponselnya berada. Agak aneh banget kalau mama pergi tanpa ponselnya. Karena mama adalah seorang nomofobia, orang yang tidak bisa hidup tanpa ponsel. Semakin kuhubungi mama, semakin aku mendekat ke lemari pakaianku. Kini aku sudah ada di sisi dalam ruangan pakaianku yang kemarin Arka buka. Aku dengar ada orang minta tolong. Sekilas aku teringat kata-kata Arka kemarin, hingga berbagai pikiran negatif pun muncul di otakku. Apakah suara yang didengar Arka kemarin adalah suara Mama? Gumamku. Kuhubungi lagi Arka dan menceritakan apa yang baru saja terjadi beserta kemungkinan yang aku pikirkan tadi. Arka bilang dia sedang menuju rumahku. Jangan bertindak apa-apa sebelum aku balik, ngerti? Ancam Arka serius. Rasa takut dan cemas terus hinggap di otakku, membuatku segera pergi dan menunggu Arka di balkon. Aku khawatir, jika benar Mama ada di lorong gelap itu, seharusnya Papa juga ada beserta Mama. Karena kemanapun Papa pergi, pasti Mama ikut. Begitu juga sebaliknya. Aku terus mondar-mandir dengan perasaan gugup sambil terus melihat ke jalan, berharap Arka segera datang. Tok 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 tok. Spontan aku menatap pintu kamarku. Ku berlari untuk menahan pintu itu terbuka. Walau sebelumnya telah kukunci rapat, tapi perasaan takut kadang mengalahkan logika. Tidak mungkin Bu Lastri bisa menerobos masuk dengan pintu yang sudah kukunci rapat. Mbak Yasmin, sarapannya sudah siap. Suara Bu Lastri datar, dan entah kenapa selalu seperti itu. Dia itu bagai robot, bahkan saat pertama kali ku injakan kakiku di rumah ini. Aku merasa dia bukan manusia. Selama ini, beberapa kali ku perhatikan kakinya napak di tanah. Dia juga makan makanan yang sama sepertiku. Dia tidur, semua terlihat normal. Hanya sikapnya yang aneh, tidak normal. Seperti manusia pada umumnya, dia manusia pertama yang kusebut tanpa ekspresi. Aku belum lapar Bu, nanti saja, jawabku mencoba bersikap wajar. Hening. Tak lama, hanya langkah kakinya meninggalkan kamarku. Aneh bukan? Tindin! Klakson mobil Arka terdengar nyaring di halaman. Aku segera berlari kembali ke balkon. Kulihat Bu Lastri ada di halaman menemui Arka. Lalu, anehnya, Arka seolah ragu untuk masuk dan melihatku dari bawah tanpa ekspresi. Dia kembali ke mobilnya dan segera pergi dari rumahku. Apa-apaan sih, Arka? Kok pergi? Ucapku kesal. Kring. Arka calling. Arka, kamu apa-apaan sih kok pergi? Maaf Yasmin, aku gak diizinin masuk rumah kamu. Bu Lastri bilang kamu harus istirahat dan gak bisa diganggu. Makanya aku pergi. Terus aku dibiarin nih sekarang. Kamu tega Kak. Kamu gak tahu aku sekarang ketakutan. Kamu tenang Yas, aku balik lagi kok. Tunggu. Arka. Telepon mati. Kulempar ponselku ke kasur sambil mengumpat kesal. Dalam keadaan makin panik, aku segera menuju ruang pakaianku dan mencari spray sebanyak-banyaknya. Kuikat ujungnya masing-masing agar membentuk tali yang panjang. Ya, aku akan kabur. Setelah dirasa cukup panjang, kuikat ujung spray tadi di pegangan besi yang ada di balkon. Tiba-tiba kakiku digenggam seseorang. Teriakku sambil berusaha menjauh dari tangan yang ada di bawah balkon. Begitu kepala itu muncul, barulah aku bernapas lega. Arka! Pekiku lalu segera membantunya naik. Sebentar kan? Tanyanya meledek. Plak! Apaan sih? Bikin panik aja. Aku pikir kamu gak bakal balik ke sini lagi. Cerocosku sambil memukul lengan Arka kesal. Arka langsung memelukku erat, membuat mulutku terhenti untuk terus memarahinya. Aku gak akan ninggalin kamu, bisik Arka pelan tepat di telingaku. Badanku terasa lemas ketika, hingga beberapa detik setelahnya, barulah Arka melepas pelukannya. Ia menuju ke ruang pakaianku.
Ku ikuti dia yang ternyata kembali membuka lorong kemarin. Bener kan? Aku yakin kalau aku gak salah denger, Yas. Ada orang di sana. Tunjuk Arka ke lorong yang baru saja dibukanya. Benarkah Mama yang ada di sana? Jika benar, bagaimana bisa Mama masuk ke dalam ruang sempit di depan sana? Apakah ini ada hubungannya dengan Bu Lastri? Arka bersiap masuk ke lorong itu dengan senter di tangannya. Aku mengikutinya dari belakang. Ada sebuah tangga kayu yang cukup panjang menuju ke bawah. Namun ada juga jalan lurus yang cukup sempit. Jadi, kami harus merangkak untuk bisa melewatinya. Sepertinya ini adalah lubang angin yang sengaja dibuat. Kita berpencar saja, usulku saat melihat Arka ragu apakah harus lurus atau turun ke bawah. Arka menatapku tajam. Enggak, mana mungkin aku bisa pisah sama kamu. Nanti kalau kamu kenapa-napa gimana coba? Tugas Arka serius. Tapi Kak, buat mempersingkat waktu, biar aku lurus, kamu ke bawah, gimana? Kita terus saling kasih kabar. Kutunjukkan ponsel. Arka diam beberapa saat. Aku segera meraih ponselnya dan melakukan panggilan. Udah kan? Sekarang kita lanjutin misi ini, kataku lalu hendak merangkak ke lorong di depanku. Arka menahan tanganku lalu dengan cepat menangkupkan tangannya di wajahku. Cup, sebuah benda kenyal menempel di keningku. Lembut, basah, dan wajahku menghangat. Kamu jaga diri. Kalau ada yang aneh, langsung balik lagi. Jangan nekat, pesan Arka. Wajahnya yang kini sangat dekat dengan wajahku membuat tubuhku kaku. Kini wajah Arka makin dekat dan semakin dekat, hingga nafasnya dapat dengan mudah kurasakan. Kini bukan hanya nafas kami yang saling bertautan, bibir kami pun berpagutan. Dia menciumku lembut, dan aku pun ikut larut dalam suasana ini. Yasmin bego, batinku. Dan seketika aku lepaskan ciuman Arka dan mengerutkan kening menatapnya. Dia malah tersenyum lalu membelai kepalaku lembut. Kamu ungkapku sedikit kesal. Kesal dan senang sih. Astaga, Yasmin bego. Aduh. Maaf Yas, ya udah aku jalan dulu ya. Kamu hati-hati. Arka mulai turun perlahan ke bawah. Ponsel ada di tangan kirinya, sementara senter di tangan kanannya. Aku pun bangkit dari lamunan panjang yang sedikit memabukkan barusan, lalu merangkak ke lorong di depanku. Berkali-kali aku menggeleng-gelengkan kepala jika bayangan Arka menciumku barusan muncul di kepalaku. Dan berkali-kali juga aku pukul kepalaku dengan senter. Yas, jangan mukul gitu, sakit ucap Arka dari balik telepon. Kamu nemuin apa? Bisikku sambil fokus melihat sekeliling yang sekarang aku berhenti di depan sebuah pintu. Ini pintu kemana ya? Gumamku. Pintu? Tanya Arka. Iya Kak, pintu, sebentar. Ku amati sekitar dan sepertinya ini kamar Mama dan Papa. Kriat. Saat ku buka rupanya ini lemari pakaian Mama. Ku sempatkan mengintip ke dalam. Hening. Kedua orang tuaku belum juga kembali. Yas, panggil Arka. Kenapa Kak? Tanyaku heran. Dan saat itu juga pintu kamar terbuka. Ku tutup mulut rapat-rapat sembari melihat orang itu masuk. Bu Lastri, ngapain? Bu Lastri mengamati seluruh ruangan lalu matanya terhenti padaku. Aku mundur dan keluar dari lemari dan kembali ke lorong tadi. Kratak. Di samping kiriku terlihat bayangan seseorang merangkak mendekat. Oh tidak, aku tidak tahu apa itu, karena sekarang dia merayap di dinding dan terus berputar di sepanjang lorong gelap ini. Senterku tidak mampu melihat jelas siapakah sosok di depan. Kak, Arka, itu apa? Gumamku dengan terus membulatkan mata sambil menahan nafas. Yasmin, balik ke kamar sekarang, teriak Arka. Iya, sahutku ragu. Aku segera bergerak dan merangkak kembali ke kamar. Suara nafas makhluk itu terdengar jelas di belakangku. Ku percepat gerakanku tapi tiba-tiba rambutku dijambak kasar hingga aku terjungkal ke belakang. Makhluk itu kini ada di atasku. Tetesan liurnya membasahi tubuh dan wajahku. Menjijikkan. Sekilas aku melihat wajahnya. Dia manusia. Hanya saja seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan benjolan. Penampilannya berantakan. Rambut putih panjang dengan keriput di tubuhnya. Benjolan itu seperti nanah. Kini dia turun dan duduk di atasku. Nafasku hampir habis karena dia mencekek leherku. Tapi tiba-tiba
Dia mengerang kesakitan lalu merangkak menjauhiku dan hilang di ujung lorong gelap sana. Sekilas ada sebuah anak panah menancap di punggungnya. Saat aku melihat ke depan, rupanya ada seseorang dengan posisi jongkok sedang menggenggam busur panah. Senyum dinginnya yang khas mampu membuatku bernafas lega. Arkana. Kakiku ditarik olehnya dan aku pasrah dengan memejamkan mata. Badanku lemas sekali. Hingga saat ku buka mata, aku sudah ada di ranjang dengan Arka di sampingku. "Kamu gak apa-apa, Yas?" tanya Arka gugup. Dia terus menggenggam tanganku lalu membelai kepalaku lembut. Di belakangnya ada Joe sedang menyilangkan tangannya di depan. "Aku kenapa?" "Kamu pingsan di lorong tadi. Kamu ngeliat apa?" tanya Arka cemas. Aku diam sambil menatap Arka dan Joe bergantian. Lalu kuceritakan semua yang kualami tadi. "Pasti ruangan di bawah tadi sarangnya," tutur Arka serius. "Sarang?" Kutatap Arka dan Joe bergantian. "Aku gak tahu yang kita hadapi sekarang, manusia atau bukan. Tapi memang sarangnya di bawah," ungkap Joe dingin. "Kok Joe kesini?" tanyaku dengan menatap Arka. "Tadi aku kabarin dia. Karena aku pikir di rumah kamu tuh ada setannya. Dia kan pakar setan." Plak! Kepala Arka dipukul Joe. Joe mendekat lalu duduk di pinggir ranjangku. "Kamu tahu gimana bentuk makhluk yang kamu lihat tadi, Yas?" Aku pikir dia monster, Joe." "Mungkin dia perpaduan setan sama orang kali ya," sahut Arka santai. Joe meliriknya sinis. "Sementara kamu jangan di sini. Kalaupun kamu di sini, kita harus temenin," tutur Joe. Nita gimana?" tanyaku karena seketika mengingatnya. "Udah mendingan, besok balik kok. Mamahnya yang nunggu di rumah sakit," kata Joe lebih santai. Mungkin gak sih Bu Lastri ada hubungannya?" seletuk Arka. Aku pun langsung teringat saat di dalam lemari baju mama. Bu Lastri masuk kamar mama dan seperti mencari sesuatu hingga matanya tertuju padaku. Dia seolah menyadari aku ada di dalam lemari. Bu Lastri emang aneh. Sejak aku pindah, aku kurang suka sama dia. Dia mengerikan, ungkapku. "Dan lebih baik kamu ke kantor polisi untuk melaporkan orang tua kamu yang hilang," kata Joe. "Ngapain sih, Joe?" "Mungkin aja emang orang tua kamu bukan terjebak di rumah ini, tapi di tempat lain," kata Joe. "Tapi," kataku ragu, "kita juga harus bikin alibi, Yas. Aku yakin Bu Lastri tahu apa yang terjadi, tapi kita harus meyakinkan dia kalau kita belum menyadari hal ini sambil kita selidiki dia pelan-pelan," kata Joe yakin. "Ya udah, nanti malam aku tidur di sini," kata Arka semangat. "Aku juga," sahut Joe. Arka meliriknya tajam. Sementara Joe dengan santainya pergi ke balkon sambil meletakkan ponsel di telinganya. "Halo?" Tunggu, Arka kemana?" batinku. Kuedarkan pandanganku ke sekitar, namun tidak kulihat dan kurasakan. Akhirnya aku berjalan menuju ruang pakaianku. Mataku terus mencari keberadaannya. Barangkali dia ada di sudut kamarku yang lain. Kosong. Aku yakin tadi itu Arkana yang menolongku. "Yas," bahuku ditepuk Arka. Aku menoleh dan menatap kosong badannya. "Kamu nyari apa?" Nggak ada kok, yuk balik, aku lapar," kataku lalu menggandengnya keluar. Joe baru saja selesai menelpon lalu menatap kami sambil mengelum bibirnya. "Napa lu?" tanya Arka risih ditatap begitu oleh sahabatnya. "Kayaknya ada hal yang terlewat deh, yang gak kalian ceritain," sindir Joe yang seolah-olah tahu sesuatu. "Apaan sih, so tau lu?" tukas Arka sambil memakai jaketnya. "Yakin?" sindir Joe terus-terusan. "Tahu ah, gue mau cari makan, Yasmin lapar," ketusnya lalu keluar dari kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Joe tertawa lalu menatapku yang terkesan meledek seperti Arka barusan. "Apa sih Joe?" tanyaku pura-pura gak paham. Pintu kembali dibuka, menampilkan kepala Arka di baliknya. "Yas, bentar ya, tunggu, ada Joe nih," ucapnya lalu kembali menutup pintu. Cie, ledek Joe kembali. Kutenggelamkan tubuh serta wajahku di balik selimut. Sementara Joe duduk di sofa sambil memainkan laptopnya. Ku sentuh bibirku, lalu tertawa tertahan. Astaga, Yasmin gila. Bersambung. Nantikan kelanjutannya ya, hanya di Fakta Sejarah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penulisnya, Kak Osi Oktariska. Dan tentunya buat teman-teman
yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Saya pamit ya, dan jangan lupa mampir ke channel cadangan admin ya. Itu di layar akhir ada tuh, ada 2 cerita ya, tinggal dipilih saja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.